Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum lanjut ke pembelajaran, kita absen hadirnya. Abdul Rahman. Nggak ada. Andi Kurniawan. Ayo Eka. Hadis. Dahlan. Khairul Nisa. Ada tuh. Hedat. Taufik. Nila. Ilhaq. Faiz. Faiz. Sedikit Jazari Rifki Kurniawan Rizka Siti Kaya Siti Bulbatur Rahma Siti Yas Linda Yoga Reza Ahmad Anfes Jenderal. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan yang sekarang, masih ingat pembahasan sebelumnya? Tentang pembagian sistem ekonomi. Masih ingat? Kita ingat dulu pembelajaran sebelumnya. Sistem ekonomi dibagi menjadi berapa? Empat. Yang pertama, yang pertama, tradisional. Yang kedua, yang ketiga, pasar. Yang keempat, campuran antara apa? Campuran antara komando dan pasar. 2 dan 3. Yang pertama ada komando. Yang pertama ada tradisional, kedua komando, yang ketiga pasar. Yang keempat gabungan antara nomor 2 dan nomor 3. Pembahasan kali ini sebenarnya kayak bab 2 ya. Yang kayaknya di kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan apa sih kegiatan itu? Apa kegiatan? Pekerjaan. Lagi? Aktivitas. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh siapa? Manusia dan dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan sehari-hari hidupnya. Kalau sehari-hari dipikirkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ingat ya, lagi saya ulangi definisinya dulu. Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau segala pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat 3 jenis kegiatan. Coba kita bayangkan dulu. Tadi pagi ibu kalian beli minyak, belinya yang mana? Ibu beli minyak. Ibu beli minyak, belinya di mana? Toko atau warung? Toko. Toko dapatnya dari mana? Bukan toko juga, pabrik. Dari rangkaian aktivitas ini saja, bisa kita simpulkan bahwa kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 ini. Ada
beli, ada penjual, ada pembuat. Pembuat biasanya disebut pembuatnya. Dia melakukan kegiatan membuat namanya produksi. Tidak tahu bedanya ya? Produsen itu orang yang membuat. Kamu buat tahu, kamu buat tempe, buat baju, itu produsen kamu yang produsen. Ketika kamu melakukan pekerjaan membuat itu namanya produksi. Produksi sepatu, produksi tempe. Jadi kami toko itu namanya apa? Dalam kegiatan ekonomi tujuan. Iya adalah tujuan. Lagi apa distribusi? Yang jual belikan barang. Distribusi itu menyalurkan. Menyalurkan dari siapa? Dari produsen. Dari produsen ke Konsumen. Konsumen itu orangnya. Kalian pakai baju, berarti kalian konsumennya baju. Kalian makan baju itu konsumen. Ketika kalian melakukan konsumen, itu namanya konsumsi. Konsumen itu ketika konsumen itu kali yang memakai barang yang sudah dibeli. Konsumsi ketika akhirnya menggunakannya. Ketika makan, kalian mengkonsumsi makanan. Makan tempe mengkonsumsi tempe. Makan tahu mengkonsumsi tahu. Kita bahas dari produsen dulu. Materi kegiatan ekonomi diawali dengan pabrik, tukang pabrik, produksi. Materi produksinya dulu, tinggalin dulu. Produksi, apa tadi produksi? Apa tadi produksi? Pembuatan barang. Oke, tidak apa-apa. Membuat apa? Membuat apa? Garah, gitu ya. Sebenarnya produksi itu bukan membuat barang. Saya ulang, produksi itu bukan membuat barang. Ini saya dicatat lagi tambahan tambahan wawasan buat kalian. Produksi itu bukan membuat. Produksi itu menambah nilai guna suatu barang. Saya ulangi, produksi itu menambah nilai guna suatu barang. Kalian tahu tempe? Tahu. Bukan tahu tempe ya? Kalian tahu tempe? Tahu. Di sini ada tempe. Terbuat dari apa tempe? Kedelai. Yang namanya produksi itu menambah nilai guna barang. Yang awalnya kedelai tidak terlalu mahal, diubah nilainya lebih bernilai ketika dia berubah menjadi TP 1 gini aja itu harganya 5.000. Bayangin dengan berat yang sama kedelai itu yang kayak 5.000. Kenapa kok bisa gitu? Karena melalui proses apa tadi? Produksi. Jadi produksi ada menambah nilai guna suatu barang yang awalnya nilainya rendah, lebih rendah, diangkat, diolah menjadi sebuah barang yang bernilai lebih dari asalnya. Atau kedelai lagi, kedelai biasanya diolah jadi apa aja selain tempe? Iya tahu, iya kan tahu. Selain itu susu. Dan nilai barangnya lebih tinggi dari kedelai itu sendiri. Susu ya kan? Sulit. Iya. Di sini ada yang jual kayak gitu. Ya. Ada. Ini ada Apa yang namanya? Dijet. Dari produksi membuat satu barang menjadi lebih bernilai dari nilai awalnya. Ada apa? Sampai sini dulu. Dari produksi dulu. Produksi adalah mengolah barang atau membuat barang menjadi lebih bernilai.
menambah nilai guna suatu barang. Ada pertanyaan? Ada? Cuma kita lanjutkan dulu. Namanya produksi itu tidak harus barang. Coba saya sebutkan orangnya ya, nanti kalian sebutkan barangnya. Petani memproduksi apa? Padi, jagung, ya. Yang penting kita. Kalau nelayan, kalau penjahit, baju. Kalau tukang cukur, tukang rambut, udah kan? Apa yang dia jual? Tenaga. Selain itu, kurang tepat. Kurang tepat. Kalau guru, apa yang dia produksi? Guru tidak bisa membuat ilmu. Tukang pijat, apa yang diproduksi kok? Tadi hampir ya tadi. Namanya skill, iya itu skill. Kurang tepat lagi. Jasa. Kalau dalam artian kalian, kalau produksi itu kan buat bisa membuat barang atau bisa. Coba selain yang saya sebutkan tadi, ada nggak jasa-jasa yang lain menurut kalian? Di sekitar kalian? Tukang parkir tadi. Jasa, orang yang menjual jasanya. Gimana? Iya. Gojek. Yang bangunan. Ulang. Lagi. Dokter. Masa yang di samping saja nggak bisa keinget? Ini tidak bisa di sini ada ya? Bidan di ya ada bidan kali mana? Kalau itu masih kenapa? Apa yang dia bilang? Yang dia produksi apa? Jasa. Iya jasa. Jasanya apa? Memberikan ilmu. Bukan memberikan ilmu ya. Memberikan pemahaman. Kalau memberikan ilmu itu kayak hidupnya dalam bulan. Jurus dari belakang untuk dia sampai aja. Gak usah belajar. Tapi memberi pemahaman. Bukan lagi iya nanti jadinya ilmu. Dari pemahaman itu nanti jadinya. Produksi masih di dalam itu produksi. Tujuannya itu apa sih? Memproduksi suatu barang atau jasa itu tujuannya apa? Betul. Sekarang ini saya tutup. Tujuan utamanya memproduksi ini ya. Nomor satu, memenuhi kebutuhan. Orang butuh makan, kita buat makanan. Orang butuh baju, kita buat baju. Orang butuh pijit, kita menawarkan jasa pijit. Kalau misalkan memang bisa, makanya yang nomor satu tujuan yang memenuhi kebutuhan. Yang kedua, itu mengingatkan keuntungannya dalam usaha. tidak, itu kan kata-katanya terlalu ya, buku. Yang gimana aja? Mencari keuntungan. Ada nggak produsen yang ingin rugi? Buat kamu ingin rugi, buat kita ingin rugi, buat itu ingin rugi. Jual baju, buat baju inginnya rugi, jangan. Dan itu tujuan utamanya mencari keuntungan. Dan yang ketiga, yang saya katakan tadi di awal tentang produksi.
Menambah nilai. Menambah nilai guna suatu bakat. Itu tiga utama dari yang pertama memenuhi kebutuhan, dapat keuntungan dan menambah nilai guna suatu bakat. Dari penjelasan yang lumayan dan lumayan kemana-mana masalah produksi, ada pertanyaan ini? Gak ada, benar-benar gak ada. Jangan jawab gak ada, belum. Siapa tahu nanti ada. Produksi materi penjelasan selanjutnya itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Kira-kira kalau kalian rumahnya di dekat sawah, kalian semua produksi apa? Padi, selain padi, cabai, sayur-sayuran, tembakau. Kalau rumah kalian di dekat laut, apa yang kalian produksi? Ikan, ikan? Iya, layaran. Bisa kan ada orang menyeberang, kalian menawarkan biasa perahu yang kalian buat. Kalau misalkan daerah di kalian itu daerah rumah kalian pegunungan, apa yang akan kalian buat? Pegunungan, kalau di pegunungan. Genteng gitu yang selain itu. Kopi. Ini selain produksi saya ambil dulu ya. Sebaliknya kita lanjutkan nanti selain promosi. Hari ini kita dulu bahas produksi. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, tentu yang paling menentukan itu adalah S, D, A. Bukan ya? Kalian ingin buat DP, tidak bisa. Bisa. Kalian ingin buat minyak goreng, tidak ada apa kalau bisa. Bisa. Penentunya ada di sini. Di sumber daya alam itu faktor yang mempengaruhi. Selain sumber daya alam, apa juga yang mempengaruhi faktor-faktornya? S, D, apa sih? Sumber daya manusia. Bayangkan kalau kedelainya ada, membuat tempe ada, mau buat minyak, sawitnya ada. Tapi tidak ada yang mengerjakan. Jadi tidak ada SDM-nya, tidak ada manusianya. Kosongan, cuma ada kedelai, cuma ada sawitnya, tidak ada orang yang mengerjakan. Dan jadi barang itu kan. Terus yang ketiga, ada kedelainya atau kelapa sayurnya, ada orang yang mau mengerjakannya. Tapi tidak ada alatnya. Tidak ada alatnya. Mau motong, mau menggiling, tidak ada bunyinya. Terus tidak ada alatnya makannya. Jadi, jadi. Ini yang ketiga, modal. Kalian mau tidak kalau kerja dari bayar? Mau tidak kalau kerja dari bayar? Ada nih proyek yang mau kerjakan, ada. Bahkannya ada. Cuma ada dibayar. Tidak mau. Terus yang keempat, yang terakhir, SDA-nya ada. SDA-nya banyak. Terus modalnya ada. Yang terakhir, kurang apa kira-kira? Dalam ini, dari yang keempat ini, kewirausahaan itu orang yang mau memulai. Semi pabrik ada modalnya, ada SDN-nya, ada banyak. SDN-nya ada, cuma ada yang memulai.
Ya, nggak akan jadi pabrik. Di Indonesia itu ya, tidak kekurangan dunia. Coba ya, apa sih yang ada di Indonesia itu? Nah, kata orang dulu itu mengatakan, tadi ada tongkat aja, jadi dua. Tongkat yang dimaksud itu kan singkong gitu. Tahu ya ini harga gitu. Dia nanti cuma aja, nanti dia berdua, kumbinya dia ada. Itu dari Indonesia. Kalau satu segini naik, biarin aja. Nanti dia di situ. Itu pepatah orang dulu. SDM Indonesia tidak kurang. Apalagi SDM-nya Indonesia itu terbatas setelah Cina. Pendidikan banyak setelah Cina. Yang pertama kalau ada lagi Cina, apa yang dia? Apa tinggal Indonesia? Penduduknya paling banyak. Ada SDM-nya banyak. Modalnya bisa kita pinjam dulu. Kalau misalkan memang tidak ada, pinjam di bank bisa. Anggapnya bisa kita cari lah. Ini terserah. Yang tidak ada yang mana? Tidak ada yang mau mulai usaha apapun itu. Tidak ada yang mau mulai. Cuma ada sekeliling kita aja. Mohon pisang banyak. Kenapa yang mulai? Kenapa? Kok bisa makan? Kenapa ada orang yang memulai usaha jualan pisang? Ada kan? SDM-nya ada, SDM-nya banyak. Gak kekurangan orang kita di sini. Modalnya bisa kita cari, saya pinjam dulu. Dari teman tak terserah. Kan namanya mulai yang memang butuh modal. Ininya ya kan. Kewirausahaan. Keinginan untuk mulai, keberanian untuk mulai, mengambil risiko, mengatur strategi, itu yang dinamakan kewirausahaan. Dari SDM kan penentu apa yang akan kita lakukan. SDM, sekarang kita lanjut ke SDM. SDM itu dibagi jadi 3. Terdidik, terlatih, tidak keduanya. SDM, orang yang akan melakukan sebuah promosi. SDM-nya kan sudah ada, sudah kita kumpulkan misalkan. Sekarang tinggal SDM-nya. SDM itu sendiri, sumber daya manusianya itu dibagi jadi 3, terdidik, terlatih, tidak keduanya. Kalian tahu nggak bedanya terdidik dan terlatih itu apa? Terdidik, terlatih, itu beda. Terdidik itu apa? Mendidik dari kecil hingga besar. SD, SMP, SMA, kuliah. Apa arti terdidik? Kamu bisa belajar dari usaha terdidik dari TK, SD sampai SMP. Sekarang bisa belajar, sudah bisa paham apa yang ada. Itu terdidik. Apa terdidik? Belajar. Terlatih juga belajar. Aku mana lihat kan? Bedanya, bedanya terdidik dan terlatih itu apa? Terdidik itu butuh yang namanya pendidikan. Harus menempuh sekolah dulu. Coba sebutkan profesi yang harus menempuh sekolah dulu. Yang pertama, guru jelas. Kedua, dokter. Yang ketiga, arsitek. Terus, ya banyak kan ya. Itu SDM yang terdidik. Dia harus menempuh pendidikan dulu sebelum dia bekerja itu terdidik. Kayak kalian misalkan nanti bekerja di mana, itu kalian sudah terdidik. Meskipun kalian baru mulai, saya mau kerja di mana misalkan ya? Di mana biasanya? Nanti kalian mau kerja di mana? Kira-kira kerja di dosen. Dosen itu harus terdidik, harus punya pendidikan minimal 2 dosen. Kalau gue sekarang terlatih. Apa itu terlatih? Bedanya gimana? Terdidik sama terlatih. Terlatih gimana?
Sebutkan aja profesi yang harus melalui latihan. Polisi harus terdidik, harus dia melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Yang pertama yang paling gampang sopir. Apakah jadi sopir harus sekolah? Jangan. Yang kedua, tukang bahasa. Iya, ini sudah harus apa ya? Harus dan itu ya cuma pelatihan aja. Kalian ini orang nanti bisa terlatih setiap hari. Itu namanya SDM yang terlatih, bukan terdidik, terlatih. Dan yang terakhir, tidak terdidik dan tidak terlatih. Gimana? Tidak terdidik, dan harus sekolah, dan tidak terlatih, dan harus latihan. Kayak apa orangnya? Tidak terdidik, tidak terlatih juga. Udah tidak terdidik, tidak terlatih juga. Gimana? Ya kayak gitu kan. Ada ya pekerjaan itu kan niat menghina, cuma ada pekerjaan yang tidak betul terdidik, tidak betul terlatih. Enggak ya, cari sendiri aja. Nanti kalau misalkan kalian sebutkan, takutnya menghina gitu. Kalian bisa sendiri. Enggak. Kalian cari sendiri. Ada loh pekerjaan yang tidak butuh pendidikan, juga tidak butuh latihan. Bisa harus menghargai Allah. Iya. Dari SDM yang terbagi menjadi 3, terdidik, latih dan tidak keduanya. Sumber daya alam, kan itu yang apa yang akan kita buat. Terus kan? Apa sih di kamera itu? Maju orang. Kita jadi latih dan tidak keduanya. Dan yang ketiga ini apa sih modal itu? Apa modal? Apa itu modal? Iya. Uang. Kalau dalam produksi bisa uang, apalagi masa modal dengan uang? Pengetahuan. Lagi. Ya bahkan pengetahuannya masuk ke dalam orang yang membuatnya. Ini yang akan kita buat. Kalian misalkan membuat tempe, modalnya apa aja? Bahan baku, lagi alat. Modal dibagi jadi 2. Ini bisa ditulis. Bisa ditulis ya? Bisa. Modal dibagi jadi 2. Itu tetap lancar. Modal dibagi jadi 2. Ada modal tetap, ada modal lancar. Modal tetap itu seperti bangunan yang bisanya dipakai berkali-kali. Bangunan kan dipakai berkali-kali sudah berubah. Bangunan. Yang kedua, mesin. Misalkan kalian punya mesin penggiling, mau buat tempe kan harus digiling dulu. Ya, jadi itu modal juga mesinnya. Kan bisa dipakai berkali-kali. Kalau gampangnya cara bedanya nih, kalau misalkan barang itu bisa dipakai berkali-kali, itu namanya modal tetap. Kalau cuma sekali pakai, itu modal
lensa. Apa coba contohnya yang modal lensa? Modal yang dimaksud sekali pakai. Sekali pakai habis. Sekali pakai habis. Apa? Modal yang sekali pakai habis. Modal apa? Bahan baku. Sekilo langsung habis sekarang, langsung jadi. Terus bahan. Kalau kalian menggunakan di sini, apa? Tidak, harus berjalan pasti. Selain lambang, kalian pakai yang sini. Sini saya itu tidak akan berbeda. Tidak, kan? Bahan bakar, jangan baku bahan bakar. Sekali pakai kan? Jadi itu modalnya juga terbagi jadi dua. Kalau misalkan modalnya itu bisa dipakai berkali-kali, itu modal tetap. Kalau cuma sekali pakai, jadi modal lancar. Modal yang tanya, jadi modal uang pak, itu uang masuk modal tetap apa modal lancar? Modal lancar. Kenapa kok modal lancar? Sudah habis berkali pakai. Ada kerjain sekarang nanti saya bayar. Habis kan bos? Ya, berapa untuk rajam? yang terakhir itu penjelasan tentang kewirausahaan. Seorang yang mau memulai usaha berani mengambil resiko dan bisa mengatur strategi, itulah kewirausahaan. Orang yang berani memulai usaha, orang yang berani mengambil resiko, orang yang bisa mengatur strategi, itulah kewirausahaan. Jadi sudah lengkap ya, empat faktor penentu produksi. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia yang terbagi dari tiga tadi. Terdiri, terlatih dan tidak terbagi. Ada modal tetap kalian. Kalau modal tetap itu bisa dipakai berkali-kali, kalau modal lancar pakainya satu kali. Dan yang terakhir, kewirausahaan. Orang yang memulai usaha berani mengambil risiko dan tahu mengatur strategi. Dan ingat yang panjang dari penjelasan yang panjang lebar dari apa? Ada pertanyaan? Masih belum ada. Masih ada pertanyaan? Jenis produksi. Kalau belum ada, jenis produksi apa saja yang diproduksi? Satu barang, yang dua jasa. Yang diproduksi itu cuma ada dua. Kalau barang ya jasa ya bahasa. Cuma dua itu. Kalau berdasarkan hasilnya, kalau berdasarkan sifatnya, ada sifat-sifatnya nanti. Itu terbagi jadi tiga. Kalian masih ingat manusia itu butuh kebutuhannya terbagi jadi tiga. Ada primer, sekunder, tersier, ya kan? Ya. Produksi itu juga terbagi jadi tiga. Jenisnya terbagi jadi tiga berdasarkan sifatnya. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tersier. Apa itu produksi yang primer? Produksi yang primer itu adalah membuat barang yang langsung dimanfaatkan alam. Ini alam ini kita olah jadi barang. Itu namanya produksi yang primer. Produksi yang primer itu produksi yang mengolah alam, yang langsung mengolah alam, bukan mengolah bahan. Produksi primer itu adalah produksi yang langsung mengolah alamnya. Seperti contoh minyak bumi, itu kan dari minyak mentah, jadinya bensin, solar, palet. Nah, siapa ya perusahaan yang memulai itu? Pertamina. Pertamina itu adalah produksi primer, karena dia mengolah langsung alamnya.
Misalkan juga kalian BTP, itu kan langsung mengolah dari alatnya. Dipetik langsung diolah dari kecap, tahu, tempe, banyak kan? Berarti itu yang primer. Dia mengolah bahan langsung dari alatnya, langsung jadi ke bahan yang sudah siap jual. Jadi paham ya? Primer itu produksi yang primer adalah produksi yang langsung memanfaatkan sumber daya alamnya langsung. Bedanya dengan sekunder apa? Ini primer sudah. Sekunder apa? Kalau sekunder itu bukan memproduksi barang dari alam. Dia memproduksi cuma dari bahan yang setengah jadi. Contohnya seperti apa? Kalian tahu tepung? Tahu tepung? Diolah dari apa? Tepung diolah dari apa? Paling gampangnya kalau di toko roti, ya kan? Tepung diolah menjadi roti. Jadi orang yang memproduksi roti itu bukan memanfaatkan alamnya, tapi memanfaatkan barang yang sudah setengah jadi. Tepung dimanfaatkan menjadi roti. Makanya dia termasuk yang sekunder, bukan langsung memanfaatkan alamnya. Benih ngalah, berusaha langsung menjadi roti. Dari tepungnya, dari barang yang sudah setengah jadi. Jadi paham ya? Penjahit berapa menjadi? Baju. Dia tidak langsung ngambil benang sutra dari ularnya, enggak. Dia ngambil kain, barang yang setengah jadi, diolah menjadi baju. Makanya ini masuk yang sekunder. Tahu bedanya tidak ya? Kalau yang primer itu memanfaatkan langsung alamnya, dari alam langsung dibuat barang. Kalau yang sekunder dia memanfaatkan barang yang setengah jadi, kayak tepung, kain, terus apa? Biasanya itu bahan-bahan yang sudah setengah jadi, kayak selain memanfaatkan dari alam, kira-kira. Tukang gorengan, dia tidak memanfaatkan kedelainya, tapi dia memanfaatkan tempenya, dan memanfaatkan kedelainya, tapi memanfaatkan tempenya. Sudah bisa dipahami ya? Kalau orang yang memproduksi tempe itu primer, orang yang menjual tempe goreng itu sekunder. Ada orang yang buat tempe, ada orang yang jual gorengan. Yang buat tempe itu primer karena dia memanfaatkan alam. Yang menjual tempe goreng itu yang sekunder. Seperti itu. Karena dia ada langsung memanfaatkan alam. Kalau yang sekunder, bayar tersier yang terakhir, itu cuma bagian pendukungnya saja. Seperti apa? Contohnya bank. Kok bisa bank? Ini modal. Gimana kan bisa pinjaman? Pendukung dari yang keduanya. Orang yang mau bikin TP dan yang modal, pinjamnya ke bank. Pinjam modalnya ke bank. Berarti bank juga termasuk produksi, tapi yang tersier. Faktor pendukungnya saja. Atau juga orang yang membuat mesin. Orang yang mesin. Mekaniknya orang yang bekerja dengan itu yang tersier, pendukung dari yang primer dan sekunder. Mau buat mesin membidik batu, betul kan? Kan butuh mekanik. Jadinya dia yang tersier, pendukung dari primer. Tahu nggak? Kalian semen itu dari batu. Semen itu dari batu. Semennya dari batu. Orang yang membuat semen itu primer karena memanfaatkan alam. Tapi orang yang membuat mesinnya itu tersier karena dia batu primer itu mengolah batu dari semen. Bisa dipahami ya? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak tetap. Tetap tidak ada ya. Kalau tetap tidak ada, maka saya yang akan bertanya. Ya. Silakan dibuka tentunya. Saya akan memberi beberapa pertanyaan mudah. Iya. Jadi silakan yang sudah berjalan pandu tadi. Iya, Pak. Soalan.
Sudah ya? Yang pertama, nomor 1. Apa pengertian dari produksi menurut kalian? Apa pengertian produksi menurut kalian? Nomor 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi atau faktor-faktor produksi tadi. Sebutkan faktor-faktor produksi. Sebutkan nomor 3. Apa tujuan dari produksi? Apa tujuan dari produksi? Sebutkan 3 itu. Tujuan dari produksi. Jabar. Faktor juga ya, yang keempat yang terakhir. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya. Jenis-jenis produksi dibagi menjadi 3. Berdasarkan sifatnya, jenis-jenis produksi dibagi menjadi 3. Yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yaitu primer, sekunder, tersier, dan tersier. Primer, sekunder, dan tersier. Tersier. Menurut kalian dari masing-masing pembagian, jelaskan menurut kalian masing-masing pembagian. Sudah belajar. Nomor 4 itu berarti kalian menunjukkan produksi yang primer itu apa, produksi yang sekunder itu apa, produksi yang tersier itu apa. Itu aja. Karena jamnya sudah habis, mungkin kita lanjut pembahasan ini di pertemuan selanjutnya. Setelah kita pelajari hari ini, gimana Pak? Amin. Ya, Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.